Sering bilang alhamdulillah, tapi hidup tetap terasa kurang. Jangan-jangan syukurnya belum sempurna. Yuk kita bahas bersama. Di era modern saat ini, manusia hidup dengan berbagai kemudahan. Teknologi canggih, makanan sangat melimpah, komunikasi sangat cepat, kendaraan juga mudah. Namun ironisnya, semakin banyak kemudahan dan juga kenikmatan tersebut, justru banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur? Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitabnya, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur haruslah dijalani dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan seluruhnya. Adapun alhamdu hanyalah diucapkan lisan saja. Jadi syukur itu harus mencakup 3 aspek. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati maksudnya adalah mengakui bahwa seluruh nikmat dan kemudahan yang kita rasakan di dunia ini adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita punya HP canggih, internet super cepat, hidup lebih mudah. Tapi jarang kita sadari bahwa itu semua adalah karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi tuj'arun. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kamu ditimpa kemudorotan, kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 53. Setelah hati kita bersyukur, maka kita wajiblah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita. Sering mengucapkan hamdalah setiap merasakan kemudahan dan kenikmatan, bukan malah terus mengeluh. Baru gajian mengeluh kurang, dapat hadiah suka menyepelekan, sering update status keluh kesah daripada hamdalah. Maka ingatlah nasihat dari Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, man asbaha wa huwa yashku dhayqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah, wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhoton ala Allah. Barang siapa yang suka mengadukan kesulitannya kepada sesama manusia, maka seolah-olah ia mengadukan Tuhannya kepada manusia tersebut. Dan barang siapa yang merasa sedih dengan kondisi duniawianya, maka dia menjadi orang yang membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, setelah hati kita bersyukur dan lisan pun bersyukur, maka seluruh perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita, sifat kita, semuanya harus mengimplementasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah memanfaatkan semua nikmat dan anugerah dari Allah untuk mencapai keriduannya. Namun sayangnya, Allah beri waktu kita luang, tapi kita habiskan untuk scrolling media sosial. Allah beri kita kesehatan, tapi digunakan untuk bermalas-malasan.
Allah berikan kita rezeki harta, tapi berat bersedekah. Nauzubillah. Seharusnya segala waktu luang digunakan untuk mengaji, kesehatan digunakan untuk ibadah, dan rezeki harta untuk sedekah. Oleh karena itu, yuk jadi hamba yang bersyukur. Jangan sampai banyaknya nikmat justru membuat kita lalai. Jadikan setiap kemudahan sebagai jalan untuk taat kepada Allah, setiap rezeki sebagai sarana berbagi dengan sesama, dan setiap kesempatan sebagai ladang ibadah yang selalu istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, sehingga nikmatnya bertambah dan hidup kita penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.